Selamat siang rekan-rekan semuanya. Hari ini saya ingin membuat video tentang pengalaman saya ketika memilih sebuah mobil yang dulunya mewah ya. Maksudnya mobil mewah tapi sudah tua ya. Jadi dalam kasus saya ini saya membeli LX 470 atau Lexus 470. Saya sekarang berada di pinggiran danau yang sangat cantik ya, kecil tapi cantik. Dan ini adalah Land Cruiser-nya, LX 470, sorry, bukan Land Cruiser tapi Lexus. Sama aja lah, Land Cruiser sama Lexus sama aja, oke. Nah, apa saja sih yang ada dalam pikiran saya ketika saya mencari mobil ini? Jadi pada saat itu saya sudah mempunyai pemikiran kita cari Land Cruiser aja, either VX100 atau LX 470. Pertama-tama ada beberapa opsi ya ketika kita ingin membeli sebuah kendaraan yang kita inginkan. Yang pertama, opsi pertama adalah kita bisa mendapatkannya dari dealer. Dan opsi kedua adalah kita bisa mendapatkannya dari private atau individual atau penjual biasa, bukan dealer maksudnya. Nah, dari dua opsi itu saya sangat memilih dengan private daripada dari dealer. Kenapa? Karena satu, dealer itu ketika mereka menjual barangnya itu mereka sudah memoles atau memberikan make up terhadap barang-barangnya, sehingga akan sangat sulit untuk melihat atau mencari cacatnya. Karena mereka dengan caranya marketing yang bagus ya, mereka selalu menonjolkan ini bagus, itu bagus dan segala macam, tapi cacat-cacatnya itu benar-benar disembunyikanlah dengan sangat baik oleh mereka. Saya nggak suka mencari di dealer ya, itu salah satu sebabnya. Sebab yang kedua adalah dealer itu selalu minta harga yang premium, jadi sebisa mungkin Anda membayar semahal mungkin. Dan itulah sebabnya maka mereka mereka biasanya untuk menjualnya, sebelum menjualnya ini dipoles bagus gitu ya, di deep cleaning bagus gitu. Padahal deep cleaningnya berapa, jualnya bisa naiknya berapa kali lipat. Anyway, beberapa dealer atau mungkin kalau saya lihat ya, dealer-dealer itu juga bekerja sama. Jadi mereka pengen harga premium, sehingga antar dealer itu mereka mungkin komunikasi tentang, hey, mobil ini yang lagi hot ini, lagi dicari orang ini, jangan dijual di bawah harga sekian ya gitu. Jadi mereka mungkin bicara-bicara begitu. Jadi kalau kita lihat di dealer-dealer itu harganya itu seragam dan di tempat yang tinggi gitu, sehingga kita untuk nawar aja sungkan gitu intinya. Bisa bedanya dengan private dan dealer itu bisa beda kira-kira 150 juta atau 50 juta lah gitu intinya. So saya ngelihatnya adalah ke private. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Anda tahu ada barang yang dijual, maka Anda mulai harus melihat-lihat. Nah, di sini saya sudah langsung mengitari nih. Oke, kita lihat apakah ada bekas tabrakan atau lagi ada penyapuan ya, jadi agak kresek-kresek gitu. Apakah ada bekas tabrakan? Kita tanyakan, pernah tabrakan nggak gitu. Dan tapi jangan langsung ini ya, langsung dipercaya dia ngomongnya A atau B gitu, langsung dipercaya. So cek ada bekas tabrakan atau enggak. Oke. Yang ceknya di bawah-bawah, ada di sini ya, di bumper sini atau di ya kelihatan lah. Kalau misalkan mau disembunyikan juga susah kalau tabrakannya kencang. Terus kemudian yang kedua adalah lihat catnya, apakah catnya pernah di repaint apa enggak. Nah, ini ada beberapa hal yang tidak sempurna ya, ada chip-chip gini, kletek-kletek kecil gini, nggak apa-apa, berarti ini belum di repaint. Nah, inilah azab ya, tidak memakai deflektor gitu. Deflektor itu gunanya untuk kalau misalnya Land Cruiser itu biasanya ada deflektor begini ya, gunanya untuk biar nggak chip in begini. Ini kena
kena kerikil. Oke. Alright. Terus kemudian ada peset-peset begini, wajar lah. Oke. Ini tidak menanggung tidak membuat harganya turun drastis. Anda cek aja luarnya ada berapa beginian, it's okay. Ya, Anda kasih mental note ya. Terus kemudian biasanya untuk si Land Cruiser itu ada masalah di sini. Nah, ini itu biasanya sudah mulai karatan. Nah, begitu ini di sini tidak, artinya mereka benar-benar taking care of it. Ya. Terus kemudian di sini juga biasanya udah karatan tapi belum, so it's really good. Oke. Bawah kita apakah lengkap ininya barang-barangnya? Ternyata cukup lengkap ya. Ini ada tambahan karpet, ini juga lumayan bagus, lengkap dua kursi bersih, so it's really good. Oke. Dari kosmetiknya, Anda juga bisa lihat ke bawah sedikit. Ini ada tempat yang sana itu adalah untuk narik gitu ya. Di sana juga ada. Terus kemudian knalpotnya juga masih bagus, so nggak karatan. Tentang kosmetik, so nothing wrong with it. Dalamnya Anda cek aja. Nah, ini ada tambalan atau jahitan. Berarti ini juga sering digunakan karena memang biasa ini ya, robek itu biasa, tapi tengah ini masih bagus, so it's good. Di sana juga masih bagus. Anda lihat semua panel-panelnya masih bagus. Anda lihat ini panel-panelnya juga masih bagus ya. Ya namanya 20 tahun, wajar lah ya. Kemudian Anda cek lagi semua. Nah, ini tempat duduk yang baris kedua, it's okay, very good. Anda lihat tidak ada yang rusak, tidak ada yang pecah-pecah. Terus kemudian dari situ Anda lihat bannya. Ini kelihatannya masih bagus. Tahun berapa ini? Tahun 2019 kalau nggak salah dia beli. Satu ban lagi, ban serep itu masih baru katanya, nggak pernah dipakai. Oke, ban Anda bisa lihat ininya, dopnya ini masih lengkap ya. Ini mahal nih, kalau misalkan ban-bannya hilang, bunyi itu harganya sekitar 1 juta 2 juta mah dapat. Oke, masuk dari situ Anda masuk ke engine. Ini, nah, ini ada. Nah, di sana engine ini Anda lepas kapnya, dia bisa menahan atau tidak. Itu berarti kalau tidak bisa menahan berarti itunya sudah lemah. Oke. Ini masih bisa menahan tapi dalam waktu nggak berapa lama dia pasti akan jatuh. So it's okay. Nanti bisa diganti. Oke, kita mulai dari V8 mesinnya. Mesinnya terlihat kotor ya. Saya justru suka begini, lebih baik kotor daripada kinclong di dealer ya. Kalau kinclong berarti sudah dibersihkan dan sudah intinya diperbaikin lah, dipoles lah sehingga kita itu tertarik biar cantik gitu. Ininya masih satu aki, ada yang 2 aki ya, satu lagi di situ, tapi ini adalah modelnya 1 aki. Oke. Terus kemudian di sini ada master rem. Master rem ini perlu ditanyakan. Penting banget master rem ini. Master rem ini kalau misalnya gagal atau kalau misalnya rusak, maka harganya sekitar 28 jutaan. Total dengan pengerjaannya Anda bisa habis sekitar 30 juta. Kalau misalnya Anda di tempat Auto 2000, mereka akan minta sekitar 40 juta. So, very important, tanya apakah ini sudah pernah diganti atau tidak. Ya. Kalau misalnya sudah 20 tahun,
is gonna fail sooner or later. Jadi kalau misalkan bisa diganti, top. Oke. Ini nggak masalah. Terus ini ada barangnya kosong banget. Rencananya nanti kalau misalkan jadi mau tak kasih double aki ya. Apalagi, nah itu juga ini kalau nggak salah untuk stabilan itu ya, naik turunnya body ya. Dan naik turunnya body itu bisa langsung dicek apakah dia bisa jalan atau enggak. Yang biasanya rusak juga adalah radiator. Nah, radiator ini kalau misalnya dia pecah kelihatan ya. Terus kemudian Anda harus buka ini. Tadi barusan saya pakai, jadi saya nggak mau buka. Jangan cuma lihat di sininya aja ya, penuh apa enggaknya, tapi di sininya pun Anda harus buka ada coolant-nya atau enggak. Oke, coolant-nya warnanya pink kalau nggak salah. Anda harus cek itu namanya. Nah, ini yang ada dalam karet itu bocor atau tidak. Kalau bocor harus diganti. Kalau misalnya nggak diganti, dia akan rusak dan kemudian suaranya kretek. Kalau belok suaranya kenceng banget. Itu juga harus dicek. Oke. Kalau semuanya itu udah oke, most likely barang ini cukup bagus. Jadi ketika saya sudah mengecek itu semuanya, saya bilang oke, deal. Oke teman-teman, gitu ya. Kalau ada pertanyaan kasih tahu aja. Cheers.